mau tanya dulu sama saudara. Allah kita sama Allahnya orang Islam sama nggak sih? Allahnya orang Kristen sama Allahnya orang Islam sama nggak? Kalau begitu masih banyak yang nggak kenal Allahnya nih. Saya kalau di gereja Pak Niko aja yang sekali hadir saya khotbah 2000 orang. Saya tanya dengan pertanyaan yang sama, kayak saudara juga jawabnya. Ada yang bilang sama, ada yang bilang enggak, yang paling banyak melotot. Itu paling banyak itu. Kira-kira nggak tahu itu jawabnya apa. Nah, kita harus kenali Allah kita. Ya saudaraku. Sekarang saya tanya dulu, Allahnya orang Kristen itu apa? Hah? Saya kalau khotbah mengajar, saudara. Supaya orang Kristen kuat, mantap, bangga sama Yesus. Allahnya orang Kristen itu apa? Saudara percaya nggak Alkitab firman Allah? Amin? Apa buktinya Alkitab firman Allah? Apa buktinya? Karena Alkitab itu terdiri dari 6.000 nubuatan. Nubuatan itu artinya perkataan Allah yang iya dan amin. Semua pasti digenapi, gak mungkin enggak. Karena Allah kalau bicara, itulah yang terjadi. Dia berbicara, kamu akan dibenci banyak orang karena namaku tanpa alasan. Musuh seseorang adalah orang seisi rumahnya. Itu terjadi dalam hidup saya. Karena Allah sudah ngomong begitu duluan. Itu risiko. Ya saudaraku. Jadi yang benar itu adalah firman Allah. Otak kita ini udah banyak yang gak benar. Kenapa udah terkontaminasi dengan mikirin duit, rumah kontrakan, ya saudaraku, ya usaha. Jadi kadang-kadang Alkitab gak jadi standar, saudara. Orang Kristen Alkitab harus jadi standar. Karena yang benar itu adalah firman Allah. Yesus sendiri berkata, Bapa, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi yang benar itu firman Allah. Kita ini udah banyak yang gak benar, saudara. Nah, karena itu sebagai orang Kristen, kalau kita ditanya, harus kembali kepada Alkitab. Itu pasti benar. Nah, apa kata Alkitab? Apa Allah itu? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah, kalau gitu Allah itu apa? Firman. Kan gampang kan? Ditanya jawabnya ini pasti benar. Yohanes 4 ayat 24. Silakan dibuka. Allah itu roh. Jadi konsep keilahian atau kealahan orang Kristen, Allah itu adalah firman, Allah itu roh. Jangan salah saudara. Kenapa banyak orang Kristen seringkali bilang sama? Karena dia terkecoh dengan katanya. Tulisannya A-L-L-A-H. Orang Arab juga tulisannya begitu, A-L-L-A-H. Cuma dia membacanya, ngejanya beda sama kita. Kalau kita cukup Allah gitu. Kayak bercanda sama teman aja, Allah lu gitu aja tersinggung gitu ya. Kayak begitu, ringan gitu. Bacanya itu ringan. Tapi kalau mereka itu terpengaruh dengan bahasa Arab. Jadi nggak ringan, Allah. Nah gitu. Kayak orang Batak aja, orang Batak itu nggak bisa ngomong tebet. Kenapa? Karena terpengaruh dengan bahasa Bataknya. Sebenarnya yang mereka maksud itu. Cuma konsepnya yang beda. Nah itu yang kita mesti tahu. Konsep keilahian, kealahan orang Kristen, Allah itu adalah firman, Allah itu adalah roh. Konsep orang Islam, Allah itu zat. Nah, saudara mesti tahu ya. Kalau gitu beda nggak? Beda, kita firman dan roh, dia zat. Nah sekarang kalau zat-zat apa? Tinggal masalahnya zat yang mana? Nah, ini mesti diperiksa. Nah, dengan pengetahuan itu kita mengerti, oh.
Kalau pinter, oh nggak mau. Nah untuk pinter kan kita perlu belajar. Korek tuh. Orang Islam itu rata-rata saudara, 90% di Indonesia itu bodoh semua. Saya kalau ketemu, Pak, Islam itu artinya apa? Oh Islam itu singkatan Pak. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Jadi itu. Sembarangan aja gitu. Pak, kalau singkatan bukan Islam Pak. Izam. Karena tidak ada lohor, yang ada zuhur. Bapak tahu nggak artinya izam? Nggak tahu. Izam itu artinya kejahatan umum. Kalau Islam itu artinya tunduk kepada Allah. Bapak udah tunduk belum? Maksudnya pernah ninggalin sholat nggak? Ya pernah. Tahu hukumnya? Nggak tahu. 1 kali meninggalkan sholat hukumannya 10.000 tahun masuk neraka. Makanya Saifuddin kan bilang di YouTube. Saya mah nggak sanggup jadi Islam katanya. Kenapa? Iya, 1 kali ninggalin sholat 10.000 tahun di neraka. Mana kuat gua. Ada di sini yang nggak ninggalin sholat. Diem aja semua. Karena semua pasti udah ninggalin sholat. Nggak ada yang mungkin 1 hari 5 kali itu. Pasti ada yang lalai. Ya saudaraku, itu contohnya. Jadi Islam itu artinya tunduk kepada Allah. Dan sebetulnya orang yang tunduk itu Kristen. Kenapa saudaraku? Karena Allah kan membuat keputusan. Supaya orang masuk surga harus lewat juru selamat. Dikasih juru selamat. Kan gampang banget sebenarnya ya. Ya kan? Tapi dia nggak tunduk. Yesus datang ke dunia itu kan keputusan dari Allah. Dia datang ke dunia itu kan keputusan dia. Cara dia bukan cara kita. Ya kan? Jadi yang kita ini sudah tunduk kepada Allah. Dan memang tanpa Yesus kita nggak akan bisa tunduk. Makanya doktrin kita Bapa, Anak, Roh Kudus. Roh Kudus itu menolong, menghibur, membimbing, memberi taufik hidayah. Kalau mereka nggak bisa masuk surga. Mereka bilang masuk surga itu harus lewat jembatan Sirotol Mustaqim. Yaitu sebuah jembatan yang terbuat dari rambut dibelah 7. Nggak dibelah aja kepleset. Udah dibelah. Orang Kristen, jangankan dibelah 7, dibelah 1000 tetap bisa ke surga. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang menolong. Tanpa Roh Kudus nggak bisa. Nggak bisa saudara, sulit. Ya, siapa di sini yang udah lahir baru nggak pernah jatuh? Pernah, semua jatuh. Dari perkataan, dari pikiran, dari jengkel segala macem, ngomongin orang, jatuh. Tapi kita ada Roh Kudus, biar jatuh nggak akan tergeletak, dituntun lagi, diingetin lagi. Itu hebatnya Roh Kudus. Ya, dia yang akan terus menolong kita sampai kita tiba di tempat Bapa di surga. Nah, Allah kita itu adalah firman, Allah kita itu adalah roh. Ya saudaraku, ini kita mesti ngerti. Kenali dia secara baik dan benar. Dan Allah kita itu sangat berotoritas untuk memilih. Dari mulanya ketika dia ingin menyatakan kasihnya, dia pilih sebuah bangsa namanya Israel. Betul nggak? Saudara percaya umat Israel pilihan Allah? Apa buktinya? Apa buktinya? Hah? Pertama, dalam Mazmur 147 ayat 19 dan 20. Di sana dikatakan Allah tidak pernah berbicara kepada bangsa lain. Hanya kepada Yakub, kepada Israel. Dan menyatakan hukumnya hanya kepada Israel. Artinya apa saudara? Tidak ada nabi yang berasal dari luar Israel. Itu buktinya. Jadi kalau ada orang ngaku nabi bukan orang Israel, itu pasti palsu. Saya nggak nyindir, cuma nyinggung aja. Ya. Kriteria nabi yang pertama bernubuat dan dinubuatkan. Muhammad apa yang dinubatin? Nggak ada, dia nggak pernah bernubuat, apalagi dinubuatkan. Yang kedua apa? Mujizat. Itu kriteria Nabi. Muhammad apa mujizatnya? Kalau Yesus, banyak tertulis dalam Al-Quran. Ya,
Surat Al-Maidah 110, surat Ali Imran 49, mati bangkit, buta melek, lumpuh jalan, kusta tahir, tertulis. Kalau Muhammad satu ayat aja nggak ada. Makanya saya kalau ngomong sama Ustadz, Pak Ustadz, saya siap masuk Islam. Asal tunjukin satu ayat aja Muhammad bikin mujizat. Nggak usah bangkitin orang mati, bangkitin ayam mati aja tunjukin ke saya. Gua masuk Islam lagi. Nah itu pentingnya pengetahuan saudaraku. Ya, makanya orang Kristen tuh jangan cuma taunya ya haleluya sama puji Tuhan. Saudara tahu cerita itu? Ya? Ada dua pemuda, senangnya naik kuda saudara. Hobi kuda. Satu kali yang satu beli kuda baru. Yang satu pengen nyoba, dia bilang, wah keren banget kuda lo, boleh gua coba. Silakan. Ya, mulai naik. Hus, hus, hus. Nih kuda diem aja. Kuda lo gua khususin kamu jalan deh. Ini kuda lain katanya. Cara jalannya gampang, lu mesti bilang puji Tuhan. Lu bilang puji Tuhan dia pasti jalan. Makin teriak puji Tuhan makin kenceng dia. Terus berhentinya gimana? Haleluya. Oke deh katanya. Dia mulai. Puji Tuhan. Kelepek, bener lah jalan. Puji Tuhan. Kelepek. Puji Tuhan. Wah kenceng banget. Wih keren. Dia bilang puji Tuhan. Di depan ada jurang saudara. Dia kaget tuh. Dia teriak. Haleluya. Berhenti. Shoot. Puji Tuhan. Puas masuk. Orang Kristen mesti punya pengetahuan. Amin. Jangan cuma bilang haleluya puji Tuhan. Jadi yang pertama Israel umat pilihan yang pertama adalah tidak ada nabi yang berasal dari luar Israel. Yang kedua, umat Israel itu umat yang paling pinter. Siapa yang bikin listrik? Israel. Siapa yang bikin pesawat? Israel. Siapa yang bikin komputer? Israel. Siapa yang bikin telepon? Israel. Siapa yang menemukan ilmu kedokteran? Israel. Siapa yang bikin mesin jahit? Israel. Siapa yang bikin mesin diesel? Israel. Itu yang canggih-canggih itu Israel, saudara. Arab bikin apa? Obat kuat. Kawin mulu kerja. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi kita harus mengenali Allah kita. Amin. Yang kedua, kenapa Yesus itu disebut Tuhan? Karena dia firman dan roh. Jadi kalau saudara, apa buktinya Yesus Tuhan? Yesus itu Tuhan. Oh orang mati bangkit, buta melek, lumpuh jalan. Enggak, itu cuma kenabian, itu utusan, tugas utusan, tugas nabi. Tapi Allah itu sendiri adalah firman dan roh. Makanya kalau nerangin sama mereka, apa buktinya Yesus Tuhan? Karena dia adalah firman dan roh. Kan di Al-Quran juga disebut, Isa fa'inahu rohullah wa kalimatuhu. Sesungguhnya Isa adalah roh Allah dan firman Allah. Itulah ketuhanannya. Di sana seringkali dia juga disebut Isa kalimatullah, Isa rohullah. Itulah ketuhanannya. Karena Allah itu roh, Allah itu firman. Jadi kalau dia bilang, itu kan Kristen. Enggak, Islam juga ngajarin. Kamu buka aja surat Al-Maidah 44-47. Di sana dikatakan, pengikut Injil harus memutuskan segala perkara sesuai dengan Injil. Quran lu aja nyuruh kok. Ya, jadi kita benar gitu loh saudaraku. Oleh sebab itu saudaraku, kenapa Yesus disebut Tuhan? Itu karena dia adalah firman dan dia adalah roh. Sebagai manusia pun dia unggul. Ya,